Pernahkah kamu memperhatikan sesuatu yang aneh dalam kehidupan sosial? Orang yang paling banyak bicara sering diabaikan. Tapi orang yang diam dan tidak bereaksi justru sering membuat orang lain gelisah. Kenapa bisa begitu? Bayangkan sebuah situasi sederhana. Seseorang mencoba menjatuhkanmu dengan kata-kata negatif. Mereka menyinggungmu, mengkritikmu di depan orang lain. Sebagian orang akan langsung membalas. Mereka marah, mereka membela diri, mereka menunjukkan emosi. Dan justru disitulah permainan dimulai. Karena sebenarnya, orang yang menyerangmu seringkali sedang menunggu satu hal, reaksimu. Mereka ingin melihatmu tersulut emosi. Mereka ingin melihatmu kehilangan kendali. Karena ketika itu terjadi, mereka tahu mereka berhasil mempengaruhimu. Tetapi ada respon yang jauh lebih kuat, diam. Bukan diam karena lemah, bukan diam karena tidak bisa membalas, tetapi diam karena kamu memahami permainan psikologi manusia. Ketika kamu tidak bereaksi, sesuatu yang menarik terjadi. Orang lain mulai merasa tidak nyaman. Mereka mulai bertanya dalam pikirannya, kenapa dia tidak marah? Apakah dia tidak peduli? Apakah dia lebih kuat dari yang saya kira? Dan di titik itu, keseimbangan kekuatan berubah. Karena manusia terbiasa membaca emosi orang lain. Saat mereka tidak bisa membaca emosimu, mereka tidak tahu langkah berikutnya. Dan ketidakpastian itu menciptakan satu hal, rasa hormat, atau bahkan rasa takut. Jadi ingatlah satu hal, dalam banyak situasi hidup, ketenangan bukanlah kelemahan. Ketenangan adalah bentuk kekuatan yang tidak semua orang miliki. Karena orang yang benar-benar menguasai dirinya tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Dan pertanyaannya sekarang adalah, jika ketenangan bisa mengubah cara orang memperlakukanmu, seberapa besar kekuatan yang sebenarnya tersembunyi dalam pikiran yang tenang? Mari kita pahami sesuatu yang sering tidak disadari banyak orang. Dalam setiap interaksi sosial selalu ada pertarungan yang tidak terlihat. Bukan pertarungan fisik, tetapi pertarungan kendali emosi. Orang yang pertama kehilangan kendali biasanya adalah orang yang pertama kehilangan kekuatan. Karena ketika emosi mengambil alih, logika perlahan mundur. Kata-kata keluar tanpa kontrol. Keputusan diambil tanpa berpikir panjang. Dan saat itu terjadi, orang lain tahu bahwa mereka sudah berhasil menekanmu. Namun, orang yang benar-benar kuat memahami satu hal penting. Mereka tidak bereaksi terhadap provokasi kecil. Mereka tahu bahwa tidak semua pertempuran layak untuk diperjuangkan. Bayangkan seorang pemain catur yang hebat. Dia tidak terburu-buru menggerakkan bidaknya. Dia mengamati. Dia membaca pola lawannya. Dia menunggu momen yang tepat. Begitu juga dengan orang yang memiliki ketenangan mental. Mereka tidak langsung terpancing. Mereka memberi ruang antara peristiwa dan respon. Di ruang kecil itulah sebenarnya kekuatan terbesar manusia berada. Karena di ruang itu, kamu bisa memilih. Memilih untuk tidak terpancing. Memilih untuk tidak membuang energi. Memilih untuk tetap tenang. Dan anehnya, semakin kamu tenang, semakin orang lain sulit mengendalikanmu. Mereka tidak bisa memancing reaksimu. Mereka tidak bisa membaca emosimu. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak lagi menjadi bagian dari permainan mereka. Kamu sudah berada di luar papan permainan itu sendiri. Tetapi ada satu hal yang lebih menarik lagi. Ketenangan bukan hanya membuat orang lain berhenti menyerangmu. Ketenangan juga membuat pikiranmu jauh lebih tajam. Karena ketika pikiran tidak dipenuhi kemarahan, kamu bisa melihat sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat. Niat orang lain, motif tersembunyi, pola manipulasi. Dan di titik itu, kamu mulai memahami bahwa banyak konflik di dunia ini sebenarnya bisa dihindari hanya dengan menguasai diri sendiri. Namun muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Jika ketenangan bisa membuatmu lebih kuat, lebih dihormati, dan lebih sulit dikendalikan, mengapa begitu banyak orang masih gagal untuk tetap tenang? Mungkin jawabannya bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak pernah belajar bagaimana cara mengendalikan pikirannya sendiri. Dan disitulah rahasia sebenarnya dimulai. Karena orang yang bisa mengendalikan pikirannya, pada akhirnya bisa mengendalikan hidupnya. Karena orang yang bisa mengendalikan pikirannya, pada akhirnya bisa mengendalikan hidupnya. Namun kenyataannya, mengendalikan pikiran bukanlah hal yang mudah. Manusia secara alami bereaksi. Ketika diserang, kita ingin membalas. Ketika dihina, kita ingin membuktikan diri. Ketika diremehkan,
Kita ingin menunjukkan bahwa mereka salah. Itu naluri, tetapi justru disitulah letak ujian terbesar. Orang yang biasa akan mengikuti nalurinya. Mereka bereaksi cepat. Mereka meluapkan emosi. Sementara orang yang memiliki kedewasaan mental melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka berhenti sejenak. Mereka memberi jarak antara perasaan dan tindakan. Jarak yang mungkin hanya beberapa detik, tetapi cukup untuk mengubah segalanya. Karena dalam beberapa detik itu, mereka bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini layak menghabiskan energiku? Apakah ini akan berarti apa-apa dalam seminggu atau bahkan setahun? Dan seringkali jawabannya adalah tidak. Banyak konflik yang terjadi bukan karena masalah besar, tetapi karena dua orang sama-sama tidak mau mengalahkan egonya. Padahal orang yang benar-benar kuat tidak selalu harus menang dalam perdebatan. Mereka hanya perlu tetap menguasai dirinya sendiri. Perhatikan orang-orang yang benar-benar dihormati. Mereka jarang berbicara dengan emosi yang meledak-ledak. Mereka jarang terlibat dalam drama yang tidak perlu. Bukan karena mereka tidak punya perasaan, tetapi karena mereka tahu satu hal penting. Energi adalah sumber daya yang terbatas. Setiap kemarahan yang tidak perlu adalah energi yang terbuang. Setiap perdebatan yang tidak penting adalah waktu yang hilang. Dan orang yang bijak tidak menghabiskan energinya untuk hal-hal kecil. Mereka menyimpannya untuk sesuatu yang jauh lebih besar, untuk tujuan mereka, untuk masa depan mereka, untuk kehidupan yang ingin mereka bangun. Karena pada akhirnya, dunia tidak diubah oleh orang yang paling emosional. Dunia berubah oleh orang yang paling terkendali. Namun ada satu rahasia lagi yang jarang dibicarakan. Ketenangan sejati bukan berarti kamu tidak pernah marah. Ketenangan sejati berarti kamu memilih kapan harus marah dan kapan harus tetap diam. Karena dalam hidup ini, tidak semua situasi membutuhkan reaksi. Terkadang, respon paling kuat yang bisa kamu berikan hanyalah satu hal sederhana. Diam, tersenyum sedikit, dan melanjutkan hidupmu. Karena orang yang benar-benar kuat memahami sesuatu yang sering dilupakan banyak orang. Bahwa kebisingan dunia ini hanya berpengaruh pada mereka yang membiarkannya masuk ke dalam pikirannya. Dan ketika pikiranmu tetap tenang di tengah kekacauan, mungkin saat itulah kamu mulai menyadari satu hal yang sangat menarik. Bahwa kekuatan terbesar bukanlah mengendalikan orang lain, melainkan mengendalikan dirimu sendiri. Namun pertanyaannya sekarang adalah, jika mengendalikan diri adalah kunci dari kekuatan mental, bagaimana sebenarnya cara melatih pikiran agar tetap tenang di tengah tekanan dunia yang terus memancing emosi kita setiap hari? Bagaimana sebenarnya cara melatih pikiran agar tetap tenang di tengah tekanan dunia yang terus memancing emosi kita setiap hari? Jawabannya mungkin lebih sederhana daripada yang kita bayangkan. Langkah pertama adalah kesadaran. Menyadari bahwa tidak semua kata orang lain adalah serangan, tidak semua kritik adalah ancaman, dan tidak semua provokasi layak untuk ditanggapi. Seringkali orang yang mencoba menjatuhkanmu sebenarnya hanya sedang memproyeksikan kegelisahan mereka sendiri. Ketika kamu memahami hal itu, emosi yang tadinya ingin meledak perlahan mulai mereda. Langkah kedua adalah menguasai jeda. Setiap kali kamu merasa emosi mulai naik, jangan langsung bereaksi. Berikan dirimu waktu beberapa detik. Tarik napas, diam sejenak. Biarkan pikiranmu kembali jernih. Jeda kecil itu mungkin terlihat sepele, tetapi disitulah sebenarnya kendali diri dilatih. Langkah ketiga adalah memilih pertempuranmu dengan bijak. Tidak semua hal perlu dijelaskan. Tidak semua kesalahpahaman harus diluruskan. Dan tidak semua orang perlu memahami dirimu. Orang yang matang secara mental tahu kapan harus berbicara dan kapan lebih baik berjalan pergi. Karena terkadang cara terbaik untuk menang bukanlah dengan melawan, tetapi dengan tidak ikut bermain dalam permainan yang sama. Dan ketika kamu terus melatih 3 hal ini, kesadaran, jeda, dan kebijaksanaan dalam memilih respon perlahan, sesuatu dalam dirimu akan berubah. Hal-hal yang dulu mudah memancing emosimu tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Kamu menjadi lebih tenang, lebih stabil, lebih sulit digoyahkan oleh opini orang lain. Kesimpulannya, pada akhirnya, ketenangan bukanlah tentang menekan emosi. Ketenangan adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi sebelum emosi itu mengendalikanmu. Orang yang mudah marah mungkin terlihat kuat untuk sesaat, tetapi
Orang yang mampu tetap tenang dalam tekanan memiliki kekuatan yang jauh lebih dalam, karena mereka tidak hanya menguasai situasi, mereka menguasai dirinya sendiri. Dan ketika seseorang benar-benar menguasai dirinya sendiri, dunia di sekitarnya tidak lagi mudah menggoyahkan arah hidupnya. Jadi, ingatlah satu hal terakhir. Ketika seseorang mencoba memancing emosimu, ketika seseorang menunggumu bereaksi, ketika dunia seolah ingin menarikmu ke dalam konflik yang tidak perlu, tenangkan pikiranmu. Karena seringkali respon paling kuat bukanlah kemarahan, melainkan ketenangan yang membuat orang lain menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki kendali atas dirimu. Dan mungkin pada saat itulah kamu benar-benar memahami makna dari satu kalimat sederhana ini, ketenangan adalah segalanya.